Bab 146. Suasana sangat santai ketika orang yang telah meninggal bertemu, dan semua orang sangat bahagia. Zhong Tianxing bertanya, Xiao Fan, apakah kamu di sini untuk bermain di Jiangbei? Lin Fan berkata, saya sedang kuliah di Universitas Jiangbei. Universitas Jiangbei. Itu universitas unggulan. Sudah kubilang sebelumnya bahwa kau pasti bisa masuk universitas bagus, dan itu benar. Kerja bagus. Ujar Zhong Tianxing dengan kagum. Lin Fan diterima di universitas bagus mana? Dia sama sekali tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Alasan mengapa dia bisa masuk Universitas Jiangbei adalah karena dia memecahkan dugaan Zhou dan diterima di Universitas Jiangbei. Namun, Lin Fan tidak menjelaskan terlalu banyak. Lalu dia bertanya, Kakak Yong kembali sebagai tentara. Zheng Yong mengangguk dan berkata, iya. Karena ia selalu berbicara sedikit, dan bahkan lebih sedikit lagi setelah menjadi seorang tentara, Lin Fan tidak heran. Lin Fan berkata, Kakak Yong sepertinya pernah menjadi sersan sejak lama, kan? Sayang sekali harus kembali sekarang. Ada raut nostalgia di wajah Zheng Yong. Zhong Tianxing berkata, saudaramu Yong sudah berusia 30-an. Dia tidak bisa menjadi tentara seumur hidup, dia bisa berkeluarga ketika dia kembali lebih awal. Setelah jeda, dia berkata lagi, kebetulan sepupumu, Yong bersaudara, mengenal kepala bagian perdagangan. Hari ini saya mengundangnya makan malam dan memintanya untuk membantu mengatur perpindahan pekerjaan. Saat itu, wanita berbaju kuning dan pria berperut buncit datang menghampiri. Bibi, kenapa Bibi berdiri di sini terus-menerus? Kepala seksi Liang dan aku sudah menunggu lama. Wanita berbaju kuning itu menyalahkan. Zhong Tianxing meminta maaf, saya bertemu dengan putra mantan tetangga saya, dan kami sempat berbincang sebentar. Kemudian Zhong Tianxing memperkenalkan, Xiao Fan, ini Zhang Ru, sepupu kakakmu Yong, dan ini kepala seksi Liang. Lin Fan mengangguk ke arah keduanya. Lagi pula, Lin Fan tidak mengenal mereka. Lin Fan tidak menyukai kesopanan palsu. Namun, tindakan ini membuat kepala seksi Liang mengerutkan kening. Seorang kepala seksi sendiri, pemuda itu hanya mengangguk, bahkan tidak membungkuk untuk menyapanya. Lin Fan bertanya, Kakak Yong, kamu ingin pindah pekerjaan kemana? Zheng Yong berkata dengan jujur, sebaiknya kita menyelidikinya. Kepala seksi Liang yang duduk di sebelahnya berkata dengan nada tinggi, ini bukan unit militer. Ini bukan departemen yang Anda pikirkan ketika kembali bekerja. Itu tergantung pada lowongan spesifik yang ada. Lagi pula, dia hanyalah kepala bagian bisnis kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur Zheng Yong agar masuk ke posisi tertentu. Sekalipun dia memiliki kemampuan itu, saya khawatir dia akan membutuhkan banyak usaha. Kepala seksi Liang tidak ingin melakukan upaya seperti itu. Sekalipun Lin Fan menghadapi dugaan Zhou dan dugaan bilangan prima kembar, dia tetap bisa menjawabnya. Dia memiliki kemampuan analisis dan pemikiran logis yang kuat. Mengapa dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Tuan Liang? Lalu dia membuka mulutnya dan berkata, jika kakak Yong ingin menyelidiki, saya bisa membantu mencari solusinya. Kepala seksi Liang mengerutkan keningnya lebih lebar lagi. Begitu saya mengatakan bahwa saya tidak ingin pergi ke departemen manapun, saya malah pergi ke departemen manapun. Akibatnya, pemuda itu langsung mengatakan bahwa dia bisa memikirkan sebuah cara. Bukankah itu berarti dia bahkan tidak semudah dia? Ini sungguh tamparan di muka. Kepala seksi Liang berkata dingin, karena dia punya cara untuk mengirimmu ke departemen yang tepat, maka kamu bisa langsung meminta bantuannya. Setelah berbicara, dia hendak berbalik dan pergi. Zhang Ru buru-buru berkata, Kepala Liang, jangan marah, dia hanya seorang anak kecil, jangan diambil hati. Kepala seksi Liang mendengus dan berkata, anak-anak tidak boleh bicara omong kosong. Kurang disiplin. Setelah menggelengkan wajahnya berulang kali, kesabaran Lin Fan pun habis. Tidak terlalu mumpuni, tapi nadanya cukup besar. Wajah Zhang Ru berubah drastis, dan dia berkata pelan, bagaimana cara bicaramu? Segera minta maaf kepada Ketua Liang. Lin Fan berkata, minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Wajah Zhong Tianxing tampak malu untuk beberapa saat. Di satu sisi ada keponakannya. Salah satu sisinya berkaitan dengan pekerjaan putranya. Lin Fan juga melihat rasa malu Bibi King dan berkata, Bibi King, jangan khawatir, serahkan saja masalah ini pada kakak Yong. Baiklah. Jika memang begitu, sepertinya aku tidak dibutuhkan lagi. Ekspresi kepala seksi Liang begitu jelek sehingga dia berbalik dan melangkah pergi. Zhang Ru dengan marah berkata, Bibi, saya dengan sopan meminta kepala seksi Liang untuk membantu kakak Yong mencari pekerjaan. Bagaimana Bibi bisa melayani saya? Ia tak menunggu Zhong Tianxing menjawab, lalu buru-buru mengejar kepala seksi Liang dan berkata, Kepala seksi Liang, maafkan saya, seharusnya saya tidak membiarkan Anda membantu kerabat saya. Ini. Nanti aku akan minum 3 gelas besar anggur, dan aku akan meminta maaf padamu. Zhang Ru mengatakan semua hal baiknya, dan kemarahan kepala Liang sedikit mereda, dan langkahnya untuk pergi pun berangsur-angsur melambat.
Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Kemudian, sekelompok besar pria dan wanita berbaju putih berjalan masuk dengan cepat. Setelah kepala seksi Liang melihat mereka, matanya langsung membulat. Kaibo, kapten dari atasan langsungnya, tim bisnis. Deng Jihu, kapten tim investigasi. Pan Hua, kapten brigade transportasi. Pemimpin Universitas Jiangbei Jiaoyang. Mereka semuanya datang ke Hotel Jiangbei. Lambat laun, kepala seksi Liang juga menyadari bahwa mereka terus berjalan ke arah yang sama. Tiba-tiba, jantung kepala Liang berdebar sangat kencang. Meskipun demikian, dia memahami bahwa para pemimpin ini sama sekali tidak datang kepadanya. Namun, meskipun begitu, ada baiknya menyapa mereka saat berpapasan, dan melihat wajah yang familiar. Akhirnya, Jiao Yang dan yang lainnya berjalan menghampiri kepala seksi Liang. Kepala seksi Liang buru-buru membungkuk, dan hampir berkata dengan senyum paling cerah dalam hidupnya, "Halo, para pemimpin." Namun, Jiao Yang dan yang lainnya tampaknya sama sekali tidak melihatnya tetapi mendengarnya, jadi mereka berjalan lurus di depannya. Pada akhirnya, semua orang berhenti di depan Lin Fan. Jiao Yang berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata, "Saudara Lin, kami mengundang Anda makan malam, tetapi pada akhirnya, tamu Anda datang lebih dulu. Saya benar-benar minta maaf." Lin Fan tersenyum santai, "Aku baru berada di sana beberapa saat." Semua kejadian ini dilihat oleh kepala seksi Liang. Dia benar-benar tercengang, bodoh. Situasinya bagaimana? Situasinya bagaimana? Pemimpin besar Jiao yang berinisiatif untuk berjabat tangan dengan pemuda kecil itu dan juga mengatakan bahwa ia mengundangnya makan malam. Kapten tim investigasi, tim lalu lintas. Dan atasan langsungnya semuanya memperlakukannya dengan sangat hormat. Ini. Bagaimana situasinya? Saat itu, Lin Fan kebetulan menatap kepala seksi Liang dan berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, sebelum kau datang, kepala seksi Liang ini sudah menyapaku." Oh. Tiba-tiba, Jiao Yang dan semua kapten memusatkan pandangan mereka pada kepala seksi Liang. Hah. Dalam sekejap, seluruh wajah kepala seksi Liang memucat, dan lapisan keringat tipis muncul di dahinya. Dia tergagap, "Ya, maaf. Lin. Tuan Lin, saya tidak mengenal Taisan, dan saya bertemu dengan Anda. Maaf." Jiao Yang dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, mereka lebih pintar daripada orang biasa, dan mereka jauh lebih pintar. Mereka tidak mengerti mengapa kepala seksi Liang sama sekali tidak menyapa Lin Fan, tetapi malah sangat menyinggung Lin Fan. Jiao Yang tidak mengenal kepala seksi Liang, tetapi wajahnya dipenuhi amarah. "Hari ini, akhirnya aku mengundang Lin Fan makan malam lagi. Aku merasa terganggu seperti ini." Kaibo, ketua tim bisnis di sebelahnya, tahu persis identitas menakutkan apa yang dimiliki Lin Fan, dan pada saat yang sama, dia juga mengerti betapa tingginya status Lin Fan di hati Jiao Yang. Sekarang, kepala seksi di bawah tangannya sendiri malah menyinggung Lin Fan. Dia memang brengsek. Kaibo terkejut dan marah, "Liang Jian. Apa yang kau lakukan?" Pinggang Liang Jian sedikit membungkuk, dan tubuhnya tak kuasa menahan getaran, menyebabkan butiran keringat besar terus mengalir ke tanah. Kaibo tak kuasa menahan amarahnya saat melihatnya membungkuk, namun ia tak berkata-kata. "Liang Jian, jika kau tidak bisa memuaskan Tuan Lin hari ini, kau bisa menyingkirkan tenaga kerja dan modalnya besok." Tubuh Liang Jian lemas dan ia hampir tidak jatuh ke tanah. Air mata dan ingusnya pun mengalir. Panik berkata, "Lin. Tuan Lin, saya minta maaf. Saya minta maaf." Lin Fan menatap penampilannya yang menyedihkan dan tidak lagi mempedulikannya. Dia berkata, "Jangan selalu mengutamakan tenaga kerja dan modal di masa depan, jika tidak, mungkin masalah ini tidak akan terselesaikan hanya dengan permintaan maaf di lain waktu." "Ya. Terima kasih Tuan Lin, terima kasih Tuan Lin," kata Liang Jian buru-buru. Zhang Ru, yang berdiri di sebelahnya, benar-benar terkejut. Mengapa kepala seksi Liang tiba-tiba bersikap begitu sopan kepada Lin Fan? Lin Fan sama sekali mengabaikan Zhang Ru, dan malah memperkenalkan Zhong Tianxing, Bibi King, ini ketua kota Jiangbei, Jiaoyang. Ledakan. Kalimat ini, seperti petir, bergema bola-balik di telinga Zhang Ru, Zhong Tianxing, dan yang lainnya. Pemimpin kota Jiangbei. Ini adalah pencapaian besar. Sekarang, dia benar-benar muncul di hadapannya. Selain itu, dia berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Lin Fan barusan, dan menyebut Lin Fan sebagai saudaranya. Pantas saja. Pantas saja kepala seksi Liang tiba-tiba meminta maaf kepada Lin Fan. Jiao yang kembali mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, Nona King." Ah, pemimpin yang hebat, hebat, hebat. Zhong Tianxing terkejut sejenak, lalu ia sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan para pemimpin kota Jiangbei. Bahkan ada satu hari khusus untuk berjabat tangan dengannya. Lin Fan kemudian memperkenalkan diri, "Ini Zheng Yong, putra Bibi King. Dia adalah seorang bintara beberapa tahun yang lalu. Sekarang saya ingin kembali ke tim inspeksi kota Jiangbei. Saya ingin tahu apakah ada posisi yang sesuai."
Zhong Tianxing buru-buru berkata, keluarga saya, Ayong, juga telah meraih prestasi kelas 2 dan kelas 3. Meskipun demikian, Zhong Tianxing merasa ketakutan di hadapan Jiao Yang dan yang lainnya. Namun, karena khawatir terhadap putranya, ia tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Jiao Yang berkata dengan sungguh-sungguh, para prajurit telah mengorbankan darah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya demi stabilitas negara. Kami menyediakan kesempatan kerja bagi mereka, dan itu memang seharusnya terjadi. Deng Jihu, kapten tim investigasi yang berdiri di dekatnya, berkata, "Halo Nona King, Zheng Yong, saya ketua tim investigasi kota Jiangbei, Deng Jihu. Pemimpin Jiao dah benar. Inilah yang harus kita lakukan. Terlebih lagi, Zheng Yong sangat hebat." Setelah jeda, Deng Jihu berkata lagi, di distrik Changsheng, Jiangbei, kebetulan ada posisi kosong untuk kepala wilayah investigasi. Jika Zheng Yong tidak keberatan, dia bisa datang untuk menduduki posisi ini. Kapten investigasi distrik Changsheng. Anda tahu. Banyak orang berjuang seumur hidup, dan saya khawatir mereka tidak akan menjadi pemimpin tim investigasi distrik. Terlebih lagi, distrik Changsheng adalah kota utama Jiangbei. Zhong Tianxing meminta bantuan kepala seksi Liang hari ini. Jika Zheng Yong bisa menjadi pemimpin di jalan tertentu, dia akan sangat berterima kasih. Sekarang, dia langsung menjadi kapten tim investigasi di distrik Changsheng. Wajah Zhong Tianxing penuh dengan keterkejutan. Namun, Zheng Yong ragu-ragu dan berkata, Kapten Deng, saya belum pernah menjadi penyidik sebelumnya, dan sekarang saya menjadi ketua tim investigasi di distrik Changsheng. Deng Jihu tidak menunggu sampai dia selesai bicara, dan langsung berkata, dulu kalian memiliki begitu banyak tentara di Angkatan Darat, terorganisir dengan baik, dan tim investigasi kecil. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Kalian tidak perlu merendah. Zheng Yong menatap tajam tatapan Deng Jihu, pinggangnya tanpa sadar tegak, dan dengan solemn berkata, terima kasih, Kapten Deng, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Haha. Saya ingin berterima kasih karena Anda menerima undangan saya. Karena, dengan demikian, distrik Changsheng Jiangbei kita akan memiliki ketua tim investigasi yang sangat cakap. Deng Jihu tersenyum lebar. Suasana di lokasi kejadian langsung menjadi tenang. Lin Fan tersenyum dan berkata, kalau begitu, untuk merayakan kehadiran kapten investigasi yang lebih cakap di wilayah yang makmur ini, Kapten Deng akan minum-minum lagi denganku sebentar lagi. Deng Jihu berkata dan mendengar itu, seluruh wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia merasa bahwa dia baru saja mengatur agar Zheng Yong menjadi kapten tim investigasi. Itu benar-benar salah satu hal paling tepat yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Bahkan Jiao Yang pun memandang Deng Jihu dengan sedikit rasa iri. Dia berkata pada waktu yang tepat, ayo jalan, kita ke tribun, minum sepuasnya. Kemudian, Lin Fan membawa Zhong Tianxing dan Zheng Yong ke kotak VIP 888 bersama-sama. Atas permintaan kuat Jiao Yang dan yang lainnya, Lin Fan duduk membahas tema yang paling mendalam. Mengenai hal ini, Lin Fan tidak membuat alasan apapun. Karena, menurutnya, dimanapun dia duduk, dia hanya makan. Hotel Jiangbei jelas sudah siap. Setelah beberapa saat tidak ada yang masuk, satu demi satu makanan lezat disajikan. Jiao Yang berkata dengan lantang, pertama-tama, saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada saudara Lin atas kemenangannya dalam penghargaan penelitian dan pengembangan nasional. Saya sarankan agar semua orang memberi hormat kepada saudara Lin dengan segelas minuman. Setelah kata-kata selesai, Jiao Yang memimpin untuk mengangkat gelas anggur. Wow! Tiba-tiba, semua orang yang hadir mengangkat gelas mereka bersama-sama, lalu meminum semuanya sekaligus. Lin Fan berkata, terima kasih semuanya. Kemudian ia meneguk minuman. Setelah segelas anggur, suasana di dalam kotak menjadi lebih antusias. Lin Fan menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri dan berkata, Kapten Deng, saya bersulang untuk Anda. Segelas anggur pertama, bersulang untuk diriku sendiri. Deng Jihu berdiri dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Lin, saya seharusnya berada di sini untuk menghormati Anda. Setelah kata-kata itu selesai, dia sengaja menurunkan gelas anggurnya dan kemudian meminumnya sampai habis dalam sekali teguk. Jamuan makan itu berlangsung selama hampir 3 jam sebelum perlahan berakhir. Zhong Tianxing, yang tidak pernah minum alkohol, juga minum secangkir besar hari ini. Saat itu, wajahnya agak memerah. Xiao Fan, pemimpin Jiao dah mengatakan bahwa kau memenangkan penghargaan penelitian dan pengembangan nasional. Saat berjalan di luar hotel Zhong Tianxing, ia teringat hal itu dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lin Fan berkata, ya, alat prediksi gempa bumi telah ditemukan, sehingga negara memberikan sertifikat penghargaan. Apa? Kau yang menciptakan alat prediksi gempa bumi? Seru Zhong Tianxing kaget, alkohol di tubuhnya pun menghilang dalam beberapa menit. Sebelumnya, Zhong Tianxing pernah melihat berita tentang peramal gempa bumi. Saat itu, dia masih membicarakan penemu alat peramal gempa dan nama anak yang tinggal di rumah tetangga lamanya. Tanpa diduga, ternyata mereka adalah orang yang sama.
Setelah berpisah dari semua orang, Lin Fan langsung pergi ke rumah Hu Tian. Ding dong. Setelah bel pintu berbunyi nyaring, Hu Tian perlahan membuka pintu. Hari ini di sekolah, Hu Tian mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ia tampak berwibawa dan cakap, serta memancarkan temperamen unik layaknya seorang guru. Di rumah, ia berganti pakaian rumahan yang longgar dan tipis, kulitnya cerah, tubuhnya berisi. Terasa seperti pengantin baru yang menunggu suaminya. Napas Lin Fan menjadi sedikit lebih berat. Hu Tian berkata, masuklah ke kamarku. Bagus, kata Lin Fan dengan gembira. Namun, setelah memasuki ruangan, Lin Fan sedikit terkejut. Karena ada tumpukan besar kertas gambar di ruangan itu. Segala macam perhitungan rumit tertulis di atasnya. Lin Fan terkejut dan berkata, selesaikan soal matematika ini. Sudut bibir Hu Tian sedikit melengkung dan berkata, bagaimana? Tadi di sekolah, bukankah kamu baru saja memintaku datang ke rumahku untuk membahas topik itu? Ya, kata Lin Fan dengan malu-malu. Lin Fan menatap judul itu sejenak, mengambil pena, dan dengan cepat mulai menulis di atasnya. Dadada. Tiba-tiba, di ruangan yang remang-remang itu, terdengar dentuman perkusi yang cepat dan berirama, persis seperti alunan musik yang indah. Hu Tian memperhatikan konsentrasi Lin Fan, detak jantungnya terus meningkat. Akhirnya, dia menerjang ke pelukan Lin Fan. Aku belum mandi, kata Lin Fan. Namun, Hu Tian tidak peduli. Mencari ke atas dan ke bawah, tanpa lelah, berkeringat seperti hujan. Malam itu, Lin Fan dan Hu Tian muncul di setiap sudut kamar tidur. Keesokan harinya, setelah Lin Fan dan Hu Tian sarapan bersama, mereka mengendarai Koenigsegg CCR menuju Universitas Jiangbei. Hu Tian kemudian beristirahat di tempat tidur. Jalanan di pagi hari selalu padat, dan banyak kendaraan berbaris panjang di depan lampu lalu lintas. Lin Fan tidak terburu-buru, dia tampak sangat santai. Pada saat itu, sebuah pengingat terngiang di benaknya. Ding! Selesaikan misi tersembunyi, berikan manfaat kepada kerabat dan teman, dan dapatkan amplop merah perak. Manfaat bagi kerabat dan teman. Lin Fan terkejut. Setelah beberapa saat, dia ingat bahwa Deng Jihu, kapten tim investigasi, mengatakan bahwa dokumen resmi telah dikeluarkan untuk Zheng Yong hari ini. Aku takut. Karena ini. Lin Fan langsung membuka amplop merah keperakan itu. Ding! Selamat, Anda telah memperoleh 5% saham Pinguin. Pinguin, yang bisa dibilang perusahaan online terbesar di Tiongkok, memiliki nilai pasar lebih dari 5 triliun. 5% dari saham tersebut bernilai lebih dari 250 miliar yuan. Dengan kata lain, Lin Fan dengan santai membantu Bibi King kemarin, lalu menghasilkan setidaknya 250 miliar yuan. Meskipun demikian, saham tersebut tidak dapat diperdagangkan. Namun, pembagian keuntungan tahunan kemungkinan besar mencapai miliaran. Bahkan Lin Fan pun tersenyum. Ledakan. Saat itu, lampu hijau menyala, dan Lin Fan menginjak pedal gas lalu melaju kencang ke depan. Begitulah keadaan Rao, ketika Lin Fan tiba di Universitas Jiangbei, dia sudah berada di kelas. Faktanya, jalanan terlalu padat. Jadi Lin Fan sama sekali tidak pergi ke kelas, melainkan tidur di asrama. Waktu itu seperti air, cepat berlalu. Saat Lin Fan membuka matanya, matahari sudah menggantung di langit. Dia berbaring di tempat tidur dan membolak-balik ponsel secara acak. Tak lama kemudian, ponselnya mengalami gangguan. Jam 12. Amplop merah muncul. Ding! Selamat, dapatkan 5 yuan. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 3 yuan. Ding! Selamat, Anda telah mendapatkan rumah di kota Yike. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 1.999 yuan. Hari ini, Lin Fan menerima total 23.221 yuan, dan sebuah rumah di kota Yike. Ketika Lin Fan mengangkat matanya, setumpuk besar sertifikat properti dan seikat besar kunci telah diletakkan dengan tenang di sampingnya. 3 gedung 201, dengan luas 178 meter persegi, pemilik properti Lin Fan. Gedung 301, dengan luas 178 meter persegi, pemilik properti Lin Fan. Lihat di sini. Lin Fan tak kuasa menahan ekspresi aneh di wajahnya. Dia ingat bahwa rumah yang dia beli untuk Yu Ziqian tampaknya adalah 3 bangunan di kota Yike. Berdasarkan 8 juta set yang terjual pada waktu itu. Dengan kata lain, harga sebuah rumah utuh bisa mencapai beberapa ratus juta. Keberuntungan belakangan ini tampaknya sangat bagus. Sepulang sekolah di sore hari, Lin Fan mengendarai Mercedes-Benz Big G menuju kota Yike. Jing Lebel. Saat menoleh, ponsel di saku saya berdering cukup keras. Halo, apakah ini Tuan Lin? Terdengar suara lesu di telepon. Ini aku, kata Lin Fan. Tuan Lin, saya dari perusahaan transportasi. Ini beberapa barang Anda. Kemana saya harus mengirimkannya? Yike City, aku juga hampir sampai, kata Lin Fan. Oke. Ketika Lin Fan tiba di kota Yike, sebuah truk sudah menunggu di depan pintu sejak pagi. Ketika sopir itu melihat Lin Fan, dia bergegas mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Halo Tuan Lin.
Lin Fan berkata, "Oh, Anda bekerja di perusahaan transportasi, kan? Ya, ini semua barang-barang Anda. Kemana saya harus mengirimkannya?" Setelah pengemudi selesai berbicara, dia perlahan membuka kompartemen, memperlihatkan sebuah mobil yang penuh dengan berbagai tas dan pakaian LV. Lin Fan takjub dan takjub. Awalnya, dia mengira itu adalah camilan yang dia beli secara online. Di luar dugaan, akan ada begitu banyak pakaian dan tas. "Ini semuanya milikku?" tanya Lin Fan. "Ya," jawab pengemudi itu dengan hormat. Lin Fan berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu bisa membantuku pindah." Kemudian, Lin Fan mengantar sopir dan dua porter ke tiga bangunan di lantai bawah. Kemudian, dia secara acak membuka sebuah rumah dan memasukkan semua pakaian dan tas LV dari sebuah truk besar ke dalamnya. Lin Fan memandang tumpukan pakaian dan tas di rumah, lalu menghela napas dalam hati, berkata, "Untungnya, amplop merah itu diundi untuk sebuah rumah di kota Yike hari ini. Kalau tidak, dengan begitu banyak pakaian dan tas, aku benar-benar tidak tahu harus pergi ke mana." "Kemana?" Begitu sopir dan porter pergi, ponsel Lin Fan berdering cepat. Dia melirik pengingat panggilan, tetapi itu adalah nomor yang tidak dikenal dari luar negeri. "Halo, Tuan Lin." Beberapa kata dalam bahasa Mandarin yang lugas terdengar melalui telepon. Lin Fan berkata, "Halo, Anda siapa?" Setelah berdering sebentar, terdengar suara rendah lainnya di telepon, berkata, "Tuan Lin, saya penerjemah untuk Presiden LV Mekyes. Kami, Tuan Mekyes, meminta saya untuk menyampaikan salam kepada Anda. Selain itu, dia bertanya apakah kamu sudah menerima hadiah LV terbaru. Kuharap kamu menyukainya." Lin Fanyan mendengar hal itu, membaca www. Kansu. Com dan menyadari bahwa tas dan pakaian LV di truk besar itu semuanya dikirim oleh Presiden LV. Lalu dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya sudah menerimanya. Selain itu, sampaikan kepada Presiden Anda. Saya sangat menyukainya. Terima kasih atas nama saya." Lagi pula, orang lain dengan baik hati memberikan sesuatu. Tata krama dasar masih perlu dilakukan. Di telepon, terdengar tawa riang dan percakapan bahasa Inggris yang lancar. Meskipun begitu, Lin Fan mendengar semua bahasa Inggris itu dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Lagi pula, Lin Fan memiliki pengalaman berbahasa Inggris profesional. Namun, dia tidak menunjukkannya. Karena Lin Fan berasal dari Huaxia dan hanya menyukai Huaxia. Segera setelah itu, penerjemah berkata, "Tuan Presiden berkata, Anda menyukainya. Kedepannya, semua produk baru LV akan mengirimkan salinannya kepada Anda." Setelah Lin Fan berbincang beberapa kali lagi dengan penerjemah, dia menutup telepon. Namun, alih-alih pergi, dia mengirim pesan kepada Qiu Ziqian. Setelah beberapa saat, Qiu Ziqian dan Huang Ling berjalan turun dari lantai 25. Ketika mereka melihat tumpukan pakaian dan tas di ruang tamu, kedua pasang mata mereka berbinar-binar. STEAM edisi terbatas. LVCRAFTY edisi terbatas dirilis 2 hari yang lalu. Penghormatan untuk LVT. Keduanya terus berteriak. Mereka dulunya adalah pramugari dan mengenal berbagai macam merek terkenal. Setelah mengundurkan diri, jika mereka sudah merasa baik-baik saja, mereka juga akan mengecek pakaian dan tas secara online. Oleh karena itu, merek dan model pakaian serta tas dapat dikenali sekilas. Masing-masing dari mereka adalah edisi terbatas yang mahal dan tak ternilai harganya. Di ruangan ini, mereka ditumpuk secara acak di lantai, jumlahnya mungkin lebih dari ratusan ribu. Ini sungguh tak terbayangkan. Lin Fan melihat ekspresi terkejut mereka dan berkata dengan santai, "Pakaian dan tas ini semuanya milikku. Kalian bisa menggunakannya sesuka kalian." Astaga! Meskipun begitu, ketika Lin Fan mengizinkan Qiu Ziqian dan Huang Ling turun, mereka sudah menduga kemungkinan ini. Namun, setelah Lin Fan benar-benar membenarkannya, mereka tetap sangat terkejut. "Suami tua, kenapa tiba-tiba kau membeli begitu banyak pakaian dan tas edisi terbatas dari LV?" Qiu Ziqian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Oh, aku tidak membelinya. Ini dikirim oleh Presiden LV. Bahkan, bukan hanya ini, dia bilang setiap kali LV merilis produk baru di masa depan, dia juga akan memberikan salinannya. Karena aku membeli 5% saham LV," kata Lin Fan. Tentu saja, Lin Fan tidak akan mengatakan bahwa itu adalah 5% saham LV yang ia peroleh ketika membuka 1.300 amplop merah 2 hari yang lalu. Karena, tentang sistem itu, tentang amplop merah. Semua rahasianya. Astaga! Qiu Ziqian dan Huang Ling kembali berteriak ketakutan. Setiap kali LV merilis produk baru, mereka akan mengirimkan salinannya. Dengan kata lain, apakah saya akan memiliki produk LV tanpa batas di masa mendatang? Dan, Lin Fan ternyata membeli 5% saham LV. Itu LV. Nilai pasarnya melebihi 1 triliun. 5% dari saham tersebut, yang nilainya lebih dari 50 miliar. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka.
Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Fan tidak hanya memiliki 5% saham LV, tetapi juga memiliki 5% saham Penguin. Selain itu, ekspresi mereka jelas lebih menarik daripada sekarang. Setelah sekian lama, Qiu Ziqian dan Huang Ling akhirnya tenang, memilih pakaian dan tas favorit mereka, lalu kembali ke lantai 25 dengan gembira. Saat itu, Huang Ling bertanya, Saudara Fan, semua pakaian dan tas LV itu ada di lantai 5. Apakah kau juga membeli lantai 5? Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan hanya lantai 5, tetapi seluruh bangunan di kota Yike ini, sudah saya robohkan. Semuanya sudah runtuh. Keduanya membuka mata lagi, dan berteriak kaget. Yang lain harus khawatir tentang membeli rumah dalam jangka waktu yang lama. Lin Fan baru saja membelinya. Lin Fan tidak peduli dengan keterkejutan mereka berdua. Dia melemparkan seikat kunci cadangan dan berkata, jika kalian merasa sesak di kemudian hari, kalian bisa meletakkannya di mana saja. Tiba-tiba, Huang Ling dan Qiu Ziqian menatap Lin Fan dengan penuh harap. Untuk membuat hidup saya mudah dan aman. Lin Fan sebenarnya membeli seluruh bangunan itu secara langsung. Jika ada pria seperti ini, lalu apa yang diinginkan seorang suami? Sesaat kemudian, keduanya langsung menerjang ke pelukan Lin Fan. Saat itu malam hari, 3 Yike Buildings, lebih ramai dari biasanya. Sial! Di cakrawala yang jauh, seuntai kembang api membumbung ke atas, seperti bunga-bunga yang mekar indah. Keesokan harinya. Karena hari itu Sabtu, setelah sarapan, Lin Fan duduk di sofa dan menggeser layar ponselnya secara acak. Ding! Saat itu, ponselnya sedikit bergetar. Ternyata Chu Yunyu yang mengirim pesan tersebut. Chu Yunyu, perusahaan kami sedang bersiap meluncurkan produk baru. Apakah Anda punya waktu untuk datang dan melihat-lihat? Lin Fan sama sekali tidak ragu, dan langsung membalas pesan tersebut. Lin Fan, oke, aku akan datang nanti. Kemudian, setelah Lin Fan berbicara sebentar dengan Qiu Ziqian dan Huang Ling yang kelelahan, mereka mengendarai Lamborghini Bull dan berpacu menuju gedung Fei Yang. Dahulu, iklan di pintu masuk gedung Fei Yang adalah mobil dan produk elektronik. Saat ini, logo tersebut telah digantikan oleh logo besar berbentuk bunga yang sangat mencolok. Saat Lin Fan naik lift ke lantai 17, aroma yang familiar perlahan tercium. Terakhir kali, perusahaan Huashidi agak sepi. Saat itu, tempat tersebut ramai dan sangat meriah. Setelah melihat Lin Fan, wanita cantik di meja resepsionis buru-buru berdiri dan berkata dengan nada sangat hormat, Halo, Tuan Lin. Baru-baru ini, efektivitas perusahaan Huashidi sangat baik. Bahkan bonus dan gaji semua karyawan pun meningkat tajam. Wanita cantik di meja resepsionis tahu betul bahwa semua ini dibawa oleh Lin Fan. Selain itu, Lin Fan memiliki hubungan yang sangat baik dengan ketua Chu Yunyu dan memiliki 30% saham perusahaan. Dari sudut pandang manapun, Lin Fan pantas mendapatkan rasa hormat. Lin Fan mengangguk dan berkata, Halo. Wanita cantik di meja resepsionis berkata lagi, Tuan Lin datang untuk menemui ketua. Ketua sedang berada di kantor sekarang. Baik, jawab Lin Fan. Lalu, melangkah menuju perusahaan. Bum bum bum. Setelah suara yang datar terdengar suara yang menyenangkan di kantor ketua. Silakan masuk. Saat ini, Chu Yunyu tampak sedang menyetujui dokumen-dokumen yang lebih penting, dan ekspresinya begitu fokus sehingga ia tidak mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya. Lin Fan memandanginya dari kejauhan. Jika dihitung dengan teliti, sudah cukup lama sejak terakhir kali aku bertemu Chu Yunyu di rumah Hutian. Chu Yunyu hari ini mengenakan setelan jas putih, terlihat sangat profesional, dan sangat menonjolkan bentuk tubuhnya yang berisi. Terlihat sedikit kelelahan dan kegembiraan di wajahnya yang tenang dan cantik. Jelas sekali, Huashidi sangat sibuk selama periode ini. Pada saat yang sama, dia merasa sangat puas. Hal ini membuat Lin Fan merasa sedih sekaligus bahagia untuknya. Orang yang serius adalah orang yang paling cantik. Saat itu, Chu Yunyu memancarkan pesona yang tak tertandingi. Pada saat itu, Chu Yunyu akhirnya mengangkat kepalanya. Saat ia melihat bahwa orang itu adalah Lin Fan, senyum tak tersembunyikan terpancar di wajah cantiknya. Lin Fan, kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun saat datang? Silakan duduk. Aku akan menuangkan secangkir teh untukmu dulu. Saat dia berbicara, Chu Yunyu melempar kertas itu ke samping dan bangkit untuk membuat teh sendiri. Meskipun begitu, dia sangat teliti dalam pekerjaannya. Namun, jelas, tempat Lin Fan di hatinya jauh lebih penting. Setelah beberapa saat, tercium aroma teh yang samar di kantor. Lin Fan mengambil teh itu dan menyesapnya. Chu Yunyu bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana rasanya? Teh yang manis, elegan, harum, dan lezat, kata Lin Fan. Tidak apa-apa kalau kamu menyukainya, kata Chu Yunyu dengan gembira seolah-olah dia telah menerima pujian terbesar. Lin Fan bertanya, ngomong-ngomong, parfum jenis apa yang akan Anda luncurkan? Berbicara tentang produk baru, wajah cantik Chu Yunyu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia menggenggam tangan Lin Fan dan berkata, kamu kemarilah untuk melihat informasinya dulu.
Kemudian, keduanya datang ke komputer bersama-sama, dan duduk di kursi bos yang empuk yang sama, saling berdekatan. Perasaan dingin seperti giok menyentuh hati Lin Fan. Chu Yunyu mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menggerakkan mouse dengan cepat. Setelah beberapa saat, gambar berdefinisi tinggi muncul di layar komputer. Chu Yunyu memperkenalkan, produk baru yang diluncurkan oleh Huas Hidi kali ini bukanlah parfum, melainkan produk perawatan kulit. Produk perawatan kulit ini dimurnikan dari ekstrak herbal alami murni, memiliki aroma herbal, dan sekaligus juga memiliki efek melembabkan, melembutkan, mencerahkan, dan efek lainnya. Chu Yunyu menjadi semakin bersemangat saat berbicara, matanya yang indah sedikit bercahaya. Lin Fan sama sekali tidak mendengar apa yang dibicarakannya, hanya melihat penampilannya yang serius dan bersemangat, sedikit terpesona. Pada saat itu, Chu Yunyu tiba-tiba berbalik ke samping, mengeluarkan aroma, dan berkata, Lin Fan, bagaimana menurutmu? Dia menatap tatapan Lin Fan yang penuh gairah, dan segera teringat sesuatu, wajah cantiknya memerah karena malu. Lalu, dia langsung menggerakkan kepalanya. Namun tangannya tanpa sengaja menyentuh mouse. Tiba-tiba, acara Animal World mulai diputar di layar komputer. Musim semi telah tiba, semuanya kembali segar, dan ini adalah musim reproduksi hewan. Sekitar 2 jam kemudian, Lin Fan dan Chu Yunyu keluar dari kantor ketua. Saat ini, wajah cantik Chu Yunyu masih sedikit merona, dan setetes keringat menggantung di kulitnya yang seputih salju, seolah-olah dia baru saja melakukan olahraga berat. Produk perawatan kulit kami mengandung beberapa wewangian. Anda adalah ahli parfum. Anda bisa memberikan saran lebih lanjut nanti, kata Chu Yunyu. Lin Fan mengangguk dan berkata, tidak masalah. Mereka mengobrol sambil berjalan, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di pusat penelitian dan pengembangan. Saat Lin Fan datang terakhir kali, pusat penelitian dan pengembangan hanya menempatkan beberapa instrumen kimia sederhana. Saat ini, terdapat lebih banyak peralatan berskala besar. Staf penelitian dan pengembangan dengan cermat menyesuaikan peralatan dan menganalisis data. Chu Yunyu berkata, semuanya, hentikan pekerjaan kalian dan buat produk perawatan kulit yang baru kita kembangkan dari awal hingga akhir. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Lin Fan menemukan kekurangan parfum selama proses produksi terakhir kali. Oleh karena itu, kali ini Chu Yunyu masih ingin Lin Fan melihat langkah-langkah lengkapnya. Oke. Semua pengembang menjawab serempak. Mereka memiliki pembagian kerja yang teratur dan sistematis. Pertama, berbagai tanaman dan pohon yang ditempatkan dalam sirup yang tidak berbahaya dikeluarkan, dipilah, dan dihilangkan warnanya. Kemudian, bahan-bahan aktif diekstrak dengan cara pemanasan, distilasi, dan metode lainnya. Kemudian, campurkan berbagai obat cair dalam proporsi yang berbeda. Sekitar 1 jam kemudian, sebotol cairan seperti sari buah muncul di hadapan Lin Fan. Pada saat yang sama, sebuah pengingat yang jelas terdengar di benak Lin Fan. Ding! Selesaikan tugas tersembunyi, saksikan proses pembuatan produk perawatan kulit secara lengkap, dan dapatkan hak untuk membeli air kecantikan. Lotion kecantikan, memiliki efek khusus untuk memutihkan, menghilangkan flek, dan merevitalisasi kulit. 10.000 yuan per liter. Catatan, jika Anda membeli air kecantikan, Anda tidak akan mendapatkan amplop merah. Chu Yunyu melihat bahwa Lin Fan tidak pergi mengambil produk perawatan kulit, tetapi berdiri diam dengan linglung. Mau tak mau aku bertanya, Lin Fan, ada apa? Oh, bukan apa-apa. Lin Fan hanya bereaksi dan berkata, kamu tidak ingin merilis produk perawatan kulit ini sekarang, nanti aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Setelah berbicara, Lin Fan melangkah menuju bagian luar gedung Fei Yang. Di sebuah supermarket kecil di dekat situ, saya membeli sebotol air mineral 2 liter dan memberikan air di dalamnya kepada pemilik supermarket untuk diminum, sehingga hanya tersisa botol kosong. Kemudian, dia datang ke mobil, menghabiskan 20.000 yuan, membeli air kecantikan 2 liter, lalu kembali ke perusahaan Huas Hidi. Chu Yunyu memperhatikan Lin Fan pergi dan kembali, tetapi di tangannya ada sebotol besar air mineral. Ia tak kuasa menahan rasa ingin tahu, Lin Fan, kau. Lin Fan berkata, ini adalah air kecantikan yang telah saya teliti dan kembangkan bersama orang lain. Bagaimana hasilnya jika Anda mencobanya? Apakah ini air kecantikan? Chu Yunyu sedikit terkejut. Dia pernah melihat orang-orang menuangkan air kecantikan ke dalam wadah logam yang indah, dan dia juga pernah melihat orang-orang menuangkan air kecantikan ke dalam botol porselen yang sangat cantik. Namun, itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memasukkan air kecantikan ke dalam botol air mineral. Jika orang lain mengatakan bahwa ada air kecantikan di dalam botol air mineralnya, Chu Yunyu mungkin tidak akan berbicara satu sama lain sama sekali. Namun, beralih ke Lin Fan. Chu Yunyu dengan hati-hati menuangkan beberapa tetes ke telapak tangannya yang terbuat dari giok, lalu menunjuk ke cermin dan menepuk-nepuk wajah cantiknya dengan lembut. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi menyegarkan di wajahnya. Saat berikutnya, mata indah Chu Yunyu melebar dan membulat, lalu dia berseru kaget, bagaimana mungkin ini terjadi?
Sejak peluncuran parfum pelangi, merek Huazhidi telah sepenuhnya diluncurkan di Tiongkok. Banyak saluran dan penjual telah datang untuk mencari kerja sama. Karena itu, Chu Yunyu sangat sibuk dan sering begadang. Setelah beberapa hari berturut-turut, kulit Chu Yunyu menjadi sedikit kasar dan kusam, bahkan muncul dua noda yang tidak terlalu mencolok. Dan ketika Chu Yunyu menggunakan losion kecantikan yang dibawa oleh Lin Fan, kulitnya tampak dipenuhi vitalitas, menjadi putih dan halus kembali, bahkan noda-noda pun hilang sepenuhnya. Jadilah lebih sempurna dari sebelumnya karena kesibukan dan kebiasaan begadang. Ditiup bisa pecah, sejernih giok. Deskripsinya adalah Chu Yunyu hari ini. Alasan mengapa Chu Yunyu memilih untuk terjun ke industri kosmetik bukanlah karena demamnya. Namun, dia telah mempelajari berbagai kosmetik di dalam dan luar negeri sejak lama. Dia tahu bahwa Estée Lauder memiliki kemampuan anti penuaan dan perbaikan, Leboni memiliki kemampuan untuk mengaktifkan metabolisme kulit dan mencegah penuaan, dan CBP dapat membuat kulit bersinar. Namun, efek yang sedikit lebih baik baru dapat terlihat setelah penggunaan produk perawatan kulit ini dalam jangka panjang. Bagaimana situasinya sekarang? Saya hanya menggunakan sedikit beauty water, dan dalam beberapa menit, perubahan yang luar biasa langsung terjadi. Ini. Di manakah sumber air yang indah ini? Ini hanyalah air para dewa peri. Sejenak Chu Yunyu tersadar dan berkata, Lin Fan, air kecantikan ini. Lin Fan berkata, jika menurut Anda tidak masalah, di masa mendatang, saya akan meminta orang-orang untuk mengirimkannya dalam jumlah besar secara rutin, dan kemudian Huazhidi akan menjualnya. Bisa. Ini terlalu bagus, oke. Napas Chu Yunyu menjadi sedikit lebih cepat. Dia hampir bisa membayangkan betapa populernya air kecantikan itu begitu Huazhidi dipasarkan. Namun, tak lama kemudian, ia ragu lagi dan berkata, ini adalah produk yang Anda kembangkan. Izinkan saya menjualnya langsung. Maukah? Lin Fan menyentuh wajah Chu Yunyu yang halus dan lembut, lalu tersenyum, mengapa aku memanfaatkanmu dan diriku sendiri dengan begitu jelas? Lagi pula, bukankah aku masih memiliki 30% saham perusahaan? Ketika Chu Yunyu mendengar ini, dia langsung memeluk Lin Fan dan berkata dengan lembut, Lin Fan, terima kasih. Setelah Lin Fan dan Chu Yunyu berlama-lama menghangatkan diri, mereka pergi ke dapur pribadi Chu He bersama-sama. Mungkin, tepat setelah hari tahun baru, ada beberapa lampion merah lagi di toko yang berada di dekat dapur pribadi itu. Dipadukan dengan jembatan-jembatan kecil dan aliran air, ubin hijau dan batu bata merah, seluruh toko menambah kesan antik. Keduanya memesan makanan dan mengobrol sebentar. Pada saat itu, ponsel Lin Fan sedikit bergetar. Jam 12. Amplop merah muncul. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 2 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 1000 yuan. Ding. Selamat atas keberhasilan Anda mengakuisisi perusahaan keamanan Feilong. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 19.999 yuan. Setelah Lin Fan menerima amplop merah, serangkaian hidangan istimewa disajikan satu demi satu. Keduanya sangat puas dengan hidangan tersebut. Kemudian, Chu Yunyu kembali ke perusahaan untuk melanjutkan penanganan masalah tersebut. Lalu Lin Fan menuju ke Villa Panlong. Jing Lebel. Saat Lin Fan memasuki villa, ponsel di sakunya berdering cepat. Apakah ini Tuan Lin? Sebuah suara asing terdengar di telepon. Ini aku, kata Lin Fan. Halo Tuan Lin, saya Wang Zhengli, manajer umum perusahaan keamanan Feilong. Anda dipersilakan datang ke perusahaan Feilong untuk mengatur dan membimbing pekerjaan kapan saja. Kata Wang Zhengli dengan hormat. Keamanan Feilong. Bukankah ini perusahaan yang baru saja kamu dapatkan dari amplop merah itu? Mengatur pekerjaan. Mata Lin Fan bergerak sedikit dan berkata, apakah Feilong punya truk? Ya. Kami memiliki banyak jenis truk yang berbeda. Kata Wang Zhengli. Lin Fan berkata, baiklah, suruh orang-orang mengendarai 2 truk ke Villa Panlong di kota Jiangbei. Apakah Anda tahu lokasinya? Baiklah, baiklah. Tuan Lin, tenang saja, kami akan segera menuju Villa Panlong secepat mungkin. Suara Wang Zhengli terdengar lantang dan tegas. Setelah Lin Fan menutup telepon, dia membeli banyak ember plastik besar. Kemudian, dengan biaya 50 juta yuan, 5.000 liter lotion kecantikan dibeli dari sistem tersebut, dan semuanya dimasukkan ke dalam ember plastik. Lin Fan hanya menunggu beberapa saat sebelum 2 truk melintas dari kejauhan. Seorang pria dengan wajah berhuruf Tionghoa, setelah turun dari kursi penumpang truk, berjalan cepat menghampiri Lin Fan dan berkata dengan hormat, Halo, Tuan Lin. Saya Wang Zhengli yang baru saja berbicara dengan Anda di telepon. Halo, Tuan Wang, kata Lin Fan. Wang Zhengli buru-buru berkata, hei, ini tidak bisa dilakukan. Tuan Lin, Anda bisa memanggil saya Xiao Wang saja. Usia Wang Zhengli kemungkinan besar sudah di atas 40 tahun. Xiao Wang. Lin Fan benar-benar tidak bisa mengatakannya. Aku akan memanggilmu Kakak Wang, kata Lin Fan. Jangan, itu malah lebih tidak berguna. Wang Zhengli menggelengkan kepalanya berulang kali, tampak tulus dan takut.
Pada akhirnya, Lin Fan memilih untuk memanggilnya langsung dengan namanya, yang membuat Wang Zhengli menerimanya. Wang Zhengli, kirimkan solusi-solusi ini ke perusahaan Huashidi di gedung Feiyang, apakah kamu tahu lokasinya? Tanya Lin Fan. Tuan Lin, jangan khawatir, tidak ada tempat di Jiangbei yang tidak kami kenal. Kami jamin akan menyelesaikan tugas ini. Wang Zhengli menepuk dadanya. Dengan bantuan beberapa petugas keamanan, 5.000 liter lotion kecantikan dengan cepat dimuat ke dalam truk dan melaju kencang keluar. Pada saat itu, ponsel Lin Fan sedikit bergetar. Ternyata, yang mengirim pesan itu adalah pacarnya, Qin Yuxuan. Lin Fan menghubungi Qin Yuxuan melalui WeChat hampir setiap malam. Namun, dia jarang berinisiatif mengirim pesan di siang hari. Qin Yuxuan, Lin Fan, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Lin Fan, oke, kebetulan saja aku tidak ada kegiatan hari ini, dan kita akan membicarakannya nanti. Kebetulan saja kita sudah lama tidak bertemu. Qin Yuxuan, apakah kamu akan datang? Oke, jelas sekali. Qin Yuxuan sangat senang. Lin Fan adalah orang yang menepati janji. Dia langsung membeli tiket kelas 1 terbaru. Kemudian, Daniel mengendarai Lamborghini dan melaju kencang menuju bandara. Saat tiba di bandara, ponsel Lin Fan berdering cukup keras. Ya Tuhan! Lin Fan, kau benar-benar mengirim begitu banyak lotion kecantikan. Begitu telepon terhubung, suara Chu Yunyu yang gembira terdengar. Lin Fan berkata, apakah ini cukup? Chu Yunyu langsung berteriak, cukup. Ini sudah keterlaluan. Tahukah kalian? Kami baru saja menganalisis cairan kecantikan ini dan menemukan bahwa cairan ini memiliki vitalitas dan efek kecantikan lebih dari 1000 kali lipat dari semua produk kecantikan di dunia. 1000 kali lebih banyak. Tahukah kamu? Ya Tuhan. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Artinya, meskipun semua cairan kecantikan ini diencerkan 100 kali, efeknya masih jauh dari sebanding dengan produk kecantikan yang ada di pasaran. Lotion kecantikan kami pasti bisa langsung menjadi hit. Ketika Chu Yunyu membicarakannya kemudian, nada suaranya menjadi sangat tinggi, dan dia tak sabar untuk berteriak kegirangan. Lin Fan berkata, bagus. Beritahu aku jika lotion kecantikan ini hampir habis, dan aku akan mengirimkannya lagi kepadamu. Setelah keduanya berbincang sebentar, mereka menutup telepon. Kemudian, Lin Fan langsung memeriksa tiket dan naik pesawat melalui jalur VIP. Jiangbei hanya berjarak lebih dari 1 jam dari ibu kota sihir. Lin Fan berbaring di kursi yang luas di kabin kelas 1, tidur dengan sangat nyenyak, dan tiba di tujuan dengan langsung. Setelah keluar dari bandara, dia dengan santai memanggil taksi. Ketika Lin Fan tiba di Universitas Sihir, waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Matahari yang cemerlang masih menggantung di langit, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan terbenam sama sekali. Lin Fan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Qin Yuxuan. Namun, Qin Yuxuan mungkin sedang sibuk dan tidak memperhatikan telepon. Oleh karena itu, saya tidak membalas pada kesempatan pertama. Lin Fan tidak terlalu peduli. Terakhir kali, dia datang ke Universitas Ibu Kota Sihir untuk merayakan ulang tahun Qin Yuxuan, tetapi dia tidak mengunjungi universitas ini. Hari ini ada kesempatan. Sebagian besar gedung Universitas Jiangbei tinggi dan modern, penuh dengan suasana modern. Di Universitas Sihir, terdapat jejak-jejak bertahun-tahun yang memberikan orang-orang rasa kemanusiaan dan sejarah. Lin Fan berjalan sambil mengamati. Tanpa disadari, ia tiba di gedung sekolah. Banyak siswa bergegas menuju ruang kelas depan bersama-sama. Lihat di sini. Lin Fan tak kuasa memikirkan kelas Hu Tian. Mungkinkah guru di kelas Universitas Sihir ini juga seorang wanita cantik seperti Hu Tian? Lagi pula, bukankah hari ini akhir pekan? Mengapa ada kelas? Lin Fan memasuki kelas dengan rasa ingin tahu dan duduk di salah satu dari sedikit tempat yang tersisa di pojok ruangan. Ding! Setelah bel berdering cukup keras, seluruh kelas langsung terdiam. Sesuai harapan Lin Fan dan banyak mahasiswa lainnya, seorang profesor wanita berambut pendek, berusia sekitar 40 tahun, masuk perlahan sambil membawa buku teks. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ragu di wajahnya. Mengapa dia bukan guru yang cantik? Jadi mengapa semua orang begitu aktif? Namun, jika itu terjadi, maka itu aman. Lagi pula, Lin Fan tidak tahu harus pergi kemana sekarang. Oleh karena itu, dia tetap duduk tenang di dalam kelas. Tentu saja, profesor wanita itu mengabaikan Lin Fan dan memulai kuliahnya sendiri. Ternyata profesor perempuan ini adalah seorang guru ekonomi. Suaranya jernih, manis, dan sangat bagus, sama sekali tidak seperti suara seseorang yang berusia 40-an. Profesor perempuan suka menggabungkan fakta dalam kuliah, dan mereka logis, yang membuat mereka lebih menarik. Lin Fan hampir tidak bisa mendengarkan. Namun, tak lama kemudian, Lin Fan mengerutkan kening. Karena, saat ini, profesor perempuan tersebut menggunakan rumus matematika untuk menjelaskan perubahan ekonomi. Lin Fan tidak tahu banyak tentang ekonomi. Namun, dia jelas merupakan seorang ahli hebat dalam operasi matematika.
Dia bisa dengan mudah mengetahui bahwa rumus profesor perempuan itu salah. Lin Fan mendengarkan penjelasan tentang kesalahan perhitungan itu, seperti mencampur kerikil sambil makan. Akhirnya, Lin Fan tak kuasa menahan diri dan berdiri, "Guru, perhitungan Anda salah." Begitu kata-kata itu terucap, seluruh kelas tiba-tiba menjadi hening. Semua orang dengan cepat mengarahkan pandangan mereka ke Lin Fan. Anda tahu, orang yang berdiri di podium itu adalah seorang profesor ekonomi yang sangat terkemuka di Universitas Mordu. Dia bahkan menduduki suatu tempat di seluruh Tiongkok. Apakah dia menggunakan rumus yang salah? Sungguh lelucon. Profesor perempuan itu tidak marah, dan bertanya, rumus mana yang menurut para mahasiswa salah? Semuanya, kata Lin Fan langsung. Saat itu, profesor wanita tersebut tidak tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada agak lucu, "Kalau begitu, beritahu saya, bagaimana cara Anda menghitungnya?" Karena ia memilih untuk membela diri dan menegurnya, Lin Fan tidak akan mundur. Dia langsung berjalan ke podium, mengambil pena, dan dengan cepat menulis rumus sesuai dengan data yang awalnya diberikan oleh profesor wanita tersebut. Et sama dengan DPP Q sama dengan GBCG asterisk CGOG. Dadada. Tiba-tiba, terdengar dentuman cepat di seluruh kelas, seperti tabuhan drum yang dahsyat, langsung menghantam hati orang-orang. Pada awalnya, profesor wanita itu masih tampak santai dan acuh tak acuh. Karena dia sangat yakin dengan perhitungan yang dia tulis. Namun, sejalan dengan prinsip untuk tidak menghancurkan semangat eksplorasi para siswa, profesor perempuan itu mengizinkan Lin Fan untuk menulis rumus-rumus baru di papan tulis. Namun, seiring waktu berlalu, wajah tenang profesor wanita itu perlahan-lahan menunjukkan sedikit rona aneh. Lalu, suasana menjadi hikmat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kegembiraan. Karena Lin Fan memiliki banyak perhitungan. Setelah beberapa saat, beberapa ruang kosong yang tersisa di papan tulis semuanya telah dibersihkan. Profesor perempuan itu sama sekali tidak ragu. Seperti asisten yang paling rajin, dia dengan cepat menghapus semua perhitungan yang telah ditulisnya. Jadi Lin Fan melanjutkan perhitungannya lagi. TC sama dengan TFC plus TVC. FVC sama dengan TVC Ki. Lambat laun, seluruh papan tulis hampir selesai dikerjakan oleh Lin Fan. Namun, dia tetap tidak bermaksud untuk berhenti. Berhenti. Tidak. Tidak hanya itu, hal tersebut tidak berhenti. Lin Fan bisa menulis lebih cepat. Selain itu, rumus tertulis bukan lagi hanya apa yang ditulis profesor perempuan di papan tulis. Sebaliknya, semakin banyak perluasan, analisis, dan induksi yang kompleks telah dilakukan. Ini pun masih berupa ringkasan. Lihat di sini. Jantung profesor wanita itu berdetak lebih cepat. Kepada para siswa yang duduk di barisan pertama, dia berkata, "Pergi ke kantor dan pindahkan beberapa dolar." Tidak. Bawa 10 papan tulis kecil. Ayo. Nada bicara profesor perempuan itu penuh antusiasme. Karena dia memahami bahwa banyak orang mengandalkan secerca inspirasi saat melakukan perhitungan. Jika nada ini terus berlanjut, maka perhitungan tersebut kemungkinan besar akan berhasil pada akhirnya. Tapi begitu itu rusak. Kalau begitu, mungkin sudah sulit untuk berhasil lagi. Dan apa yang Lin Fan tulis dan rangkum sekarang, jika berhasil, pasti akan membuat sensasi di seluruh kalangan ekonomi. Hanya dengan memikirkannya saja, jantung profesor wanita itu kembali berdebar kencang. Para siswa yang duduk di barisan pertama sudah tidak mengerti lagi apa yang ditulis Lin Fan. Namun, mereka dapat mendengar nada suara profesor perempuan itu yang penuh semangat dan tegas. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak berani ragu dan berlari menuju kantor dengan cepat. Setelah beberapa saat, 10 papan tulis kecil dibawa ke sana. Dadada. Saat itu, Lin Fan sudah sepenuhnya fokus pada perhitungan. Setelah mengambil alih papan tulis kecil itu, saya terus menulis tanpa berhenti sama sekali. Ding. Fokus sepenuhnya, picu kilasan inspirasi. Dadada. Kecepatan menulis Lin Fan semakin cepat dari hari ke hari. Dengan demikian, semua rumus akan dirangkum dan disimpulkan menjadi sebuah rumus yang kompleks. Jing Lebel. Pada saat itu, ponsel di saku Lin Fan berdering dengan cepat. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak meletakkan pena di tangannya dan mulai menjawab telepon. "Baiklah, aku akan datang ke sini." Setelah Lin Fan menutup telepon, dia berbalik dan berjalan keluar kelas. Profesor perempuan itu berkata dengan cemas, "Teman sekelas, kamu mau pergi ke mana?" Dia melihat bahwa rumus tersebut hampir berhasil, tetapi pada saat ini, penurunan rumusnya terhenti. Rasanya seperti banyak semut merayap di dalam hatinya, dan itu sangat tidak nyaman. "Oh, pacarku sedang menungguku. Aku akan mencarinya." Lin Fan berkata, "Ngomong-ngomong, aku bukan muridmu." Profesor perempuan itu sama sekali tidak memperhatikan ucapan Lin Fan, dan buru-buru berkata, "Teman sekelas, tahukah kamu apa yang baru saja kamu tulis? Jika Anda terus menurunkan dan memverifikasi kebenarannya, ini bisa menjadi teorema ekonomi. Bahkan, mungkin Anda bisa memenangkan hadiah Nobel ekonomi."
Ketika profesor perempuan itu mengatakan hal ini, suaranya tanpa sadar menjadi lebih keras. Senang sekali. Hadiah Nobel jelas merupakan penghargaan paling bergengsi bagi semua peneliti di bidang pendidikan dan sains. Sekarang, sungguh mungkin untuk muncul di hadapan diri sendiri. Lin Fan berkata, benarkah? Setelah berbicara, dia melanjutkan berjalan menuju bagian luar kelas. Menghadapi kesempatan untuk memenangkan hadiah Nobel. Langsung hilang. Profesor perempuan itu tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia terdiam sejenak. Kemudian, dia bergegas mengejar dan berteriak, teman sekelas, teman sekelas. Namun, saat ini, Lin Fan sudah pergi sangat jauh. Hadiah Nobel. Bagi banyak orang, hal ini memang sangat menarik. Karena itu melambangkan kehormatan, ketenaran, dan uang. Namun, Lin Fan tidak terlalu dingin dalam hal kehormatan. Sedangkan soal ketenaran, itu adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Begitu Anda menjadi terkenal, kehidupan normal Anda akan sepenuhnya terpengaruh. Dan uang. Lin Fan sama sekali tidak kurang. Oleh karena itu, hal ini sama sekali tidak menarik bagi Lin Fan. Secara relatif, lebih penting untuk menemui Qin Yuxuan lebih awal. Saat ini, Qin Yuxuan sedang menunggu di gerbang sekolah. Qin Yuxuan hari ini mengenakan gaun renda putih, dengan sosok tubuh yang sempurna dan kulit seputih salju. Seluruh dirinya bersinar terang di bawah sinar matahari terbenam, seperti peri di dunia fana, sangat cantik. Setiap orang yang lewat, baik pria maupun wanita, pasti akan melirik ke samping. Wanita itu cemburu. Namun bagi laki-laki, itu adalah kerinduan. Saat Lin Fan berjalan mendekat dari kejauhan, wajah cantik Qin Yuxuan berseri-seri seperti angin musim semi. Kemudian, Qin Yuxuan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Lin Fan. Serangan mendadak itu, seperti palu berat, menghantam dada anak-anak laki-laki yang lewat. Retakan, retakan. Dalam benak mereka, seolah terdengar suara cermin yang pecah. Tidak terlihat dalam satu hari, seperti setiap 3 musim gugur. Lin Fan dan Qin Yuxuan sudah tidak bertemu selama 1 atau 2 bulan, sehingga mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sudah lama tidak bertemu dan akhirnya bertemu kembali. Keduanya berpelukan lama, tetapi mereka tidak ingin berpisah. Guru Lu. Pada saat itu, perut Qin Yuxuan tiba-tiba mengeluarkan suara pelan. Pipinya memerah tanpa disadari, di bawah cahaya matahari terbenam, seperti giok darah yang tembus pandang, sangat indah. Lin Fan tersenyum dan berkata, apakah kamu lapar? Ayo, kita makan dulu. Qin Yuxuan mengangguk. Terletak di tepi Motobun, restoran JE adalah salah satu restoran barat paling mewah di Moto. Lingkungannya elegan dan tenang. Dekorasinya mewah dan megah. Duduk di ruang makan, Anda dapat menikmati pemandangan panorama Bun hanya dengan mengangkat pandangan. Sambil mencicipi makanan, mengagumi pemandangan. Ditambah dengan lingkungan yang elegan dan mewah, semuanya memberikan kenikmatan maksimal bagi pengunjung. Lin Fan dan Qin Yuxuan duduk saling memandang, dengan senyum manis di wajah mereka. Dengan alunan musik lembut di restoran JE, foie gras goreng berkualitas tinggi, siput terbaik, truffle hitam, kaviar hitam kelas atas. Banyak hidangan lezat disajikan satu demi satu. Lin Fan menuangkan Lafite 1982 ke dalam gelas bertumit tinggi, lalu mengangkat gelas itu bersama Qin Yuxuan dan menyentuhnya dengan ringan. Anggur memasuki tenggorokan, makanan lezat dinikmati oleh sepasang kekasih. Semuanya sangat indah. Hotel Shangri-La, suite kepresidenan. Mungkin itulah alasan orang minum. Qin Yuxuan menundukkan kepalanya, wajah cantiknya selalu memerah. Lin Fan menatapnya dengan malu-malu, seperti kelinci kecil yang lucu, dan hatinya dipenuhi rasa iba. Apakah kamu mengantuk? Pergi dan mandilah. Wow! Tiba-tiba, suara air Shangri-La terus terdengar sepanjang malam. Keesokan harinya. Saat matahari bersinar terang, sebuah pesawat besar terbang melintas dari kejauhan. Qin Yuxuan perlahan membuka matanya. Lin Fan mengelus rambutnya yang lembut dan berkata, sudah bangun. Kemarin aku lelah sekali. Makanlah sesuatu untuk memulihkan tenagamu. Qin Yuxuan mengatakan bahwa rona merah muncul di wajah cantiknya yang seputih salju, yang sepertinya disebabkan oleh Lafite tadi malam, yang membuatnya sedikit merasa percaya diri. Setelah mandi beberapa saat, Qin Yuxuan menyantap semangkuk besar mie seafood dan minum secangkir susu kedelai, memperlihatkan sedikit kepuasan di wajah Qiao. Setelah makan, dia biasanya mengeluarkan ponselnya dan membuka-buka pesan sebentar. Qin Yuxuan tiba-tiba menyadari bahwa instruktur telah mengirim banyak berita di grup kemarin. Kong Ling, teman-teman sekelas, tahukah kalian? Barusan, pelajaran ekonomi kita hampir menampilkan rumus teorema di sekolah. Kalian pasti mengerti apa artinya ini. Kong Ling, ini berarti sekolah kita kemungkinan besar akan menghasilkan peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi. Kong Ling, aku belum pernah melihat anak laki-laki yang memiliki bakat matematika seperti ini. Kong Ling, namun, anak laki-laki itu menghentikan proses penurunan rumus tersebut karena telepon dari pacarnya. Kong Ling, ini benar-benar marah padaku.
Tak heran banyak orang mengatakan bahwa perempuan merugikan negara dan rakyat. Ini adalah contoh nyata. Para siswa, waspadalah. Qin Yuxuan melihat ini dan terkejut, karena telepon dari pacarnya, dia menyerah untuk menurunkan rumus teorema ekonomi. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Ketika Lin Fanyan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bahwa kalimat ini terdengar agak familiar. Karena tak mampu menengokkan lehernya, dia melirik layar ponsel Qin Yuxuan. Qin Yuxuan melanjutkan, pacarnya benar-benar bencana bagi negara dan rakyat. Qin Yuxuan adalah seorang mahasiswa pascasarjana di bidang ekonomi dan juga murid Kong Ling, yang sangat dipengaruhi oleh Kong Ling. Dia sangat memahami arti dari rumus-rumus teorema ekonomi. Jika ada teorema dan rumus, banyak masalah akan mudah diselesaikan. Dan hadiah Nobel merupakan kehormatan tertinggi. Batuk-batuk-batuk. Lin Fan terbatuk dengan keras. Bencana bagi negara dan rakyat. Lin Fan bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Qin Yuxuan bahwa wanita yang telah membawa malapetaka bagi negara dan rakyat itu adalah dirinya sendiri. Aku tidak tahu. Seperti apa penampilannya nanti? Qin Yuxuan menepuk punggung Lin Fan dan berkata, Lin Fan, apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Tidak apa-apa, kata Lin Fan sambil melambaikan tangannya. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, ngomong-ngomong, kemarin kamu bilang, apa yang akan kamu diskusikan denganku? Saat membicarakan hal ini, Qin Yuxuan tanpa sadar menegakkan tubuhnya dan berkata, begini. Awalnya, aku ingin kembali ke Jiangbei setelah lulus. Dengan cara ini, aku bisa selalu bersamamu. Namun, beberapa hari yang lalu, kedua kakak perempuan saya mengajak saya untuk memulai perusahaan investasi di Magic City bersama-sama. Dan mentor saya lebih mendukung hal ini. Jadi, saya ingin menanyakan pendapat Anda. Qin Yuxuan bukanlah sosok yang mudah menyerah, dia suka terus berjuang. Titik ini. Hal itu terlihat dari ketekunannya dalam belajar hingga ia menjadi ahli ekonomi seperti sekarang. Lin Fan berkata, Jiangbei tidak jauh dari ibu kota iblis. Jika aku ingin bertemu denganmu, seperti kemarin, aku bisa datang kapan saja. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Qin Yuxuan langsung memeluk Lin Fan dan berkata, Lin Fan, terima kasih. Bodoh, mendukung kariermu adalah sesuatu yang seharusnya kulakukan. Lin Fan tersenyum, ngomong-ngomong, di mana kau akan mendirikan perusahaan? Qin Yuxuan berkata, kedua kakak perempuan saya telah membuat janji untuk menyelidiki sekitar hari ini sebelum mereka dapat memastikan. Lin Fan mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu untuk melihat-lihat. Kata Qin Yuxuan dengan gembira. Kemudian, Lin Fan dan Qin Yuxuan datang ke kedai kopi Starbucks yang telah disepakati. Sering dikatakan bahwa segala sesuatu dikumpulkan bersama dan manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Ini sangat masuk akal. Saat itu, dua wanita dengan paras cantik dan tubuh berisi mengenakan kemeja putih sedang memegang kopi dan memeriksa dokumen. Mereka adalah dua kakak perempuan Qin Yuxuan. Meskipun demikian, sosok dan penampilan kedua orang ini masih memiliki beberapa perbedaan dengan Qin Yuxuan. Namun, nilai nominalnya pasti bisa mencapai 85 poin atau lebih. Ini mungkin bukan kecantikan yang luar biasa, tetapi juga sangat langka. Yuxuan, apakah kau di sini? Apakah Anda sudah sarapan? Keduanya saling menyapa satu per satu. Qin Yuxuan berkata, aku sudah sarapan. Ini pacarku, Lin Fan. Kemudian, dari kiri ke kanan, dia memperkenalkan, ini kakak Lu dan kakak Fan. Lin Fan berkata, halo. Kakak senior Lu mengejek, Lin Fan, kemampuanmu cukup bagus. Kau bahkan berhasil mengejar gadis sehebat Yuxuan. Ini terutama karena wajahku yang tampan, kata Lin Fan. Puff. Kakak Lu hampir tidak bisa tersenyum. Wajahnya tampan, tapi badannya juga sangat tebal. Saudari Fan, yang duduk di sebelahnya, tidak pernah menyela. Dia membolak-balik berkas di tangannya sejenak dan berkata, ayo, kita luangkan waktu untuk melihat gedung-gedung perkantoran di dekat sini, lalu kita diskusikan di mana kita akan menyewa. Kakak senior Lu dan Qin Yuxuan mengangguk, lagi pula, inilah tujuan mereka pergi keluar hari ini. Sekelompok 4 orang datang dari timur kota sihir ke barat, dan memeriksa lebih dari selusin gedung perkantoran. Setiap kali mereka keluar dari gedung perkantoran, mereka mencatat dan menulis ulasan yang bagus. Lagi pula, ini berkaitan dengan pengembangan karir mereka di masa depan, dan mereka semua sangat berhati-hati. Tentu saja, kecuali Lin Fan. Dia sebaiknya pergi berbelanja dengan Qin Yuxuan. Ketika mereka keluar dari gedung perkantoran lagi, beberapa orang datang ke kedai minuman di sebelah mereka dan duduk. Saudari Fan mengeluarkan beberapa lembar bahan, menulis dengan beberapa pena, dan menganalisis, lokasi gedung kantor keperawatan dan gedung Xinmei relatif kurang strategis, jadi sebaiknya disisihkan saja. Gedung Tianpu berada di lokasi yang bagus, tetapi tidak ada lahan kecil, jadi kami tidak bisa menggunakannya. Gedung Traim agak tua. Hotel yang indah ini juga relatif tua.
Kakak senior Lu di sebelahnya memandang gedung perkantoran yang terus-menerus dilewati orang, lalu menghela napas, jika Anda punya uang, akan lebih baik untuk membuka perusahaan investasi langsung di gedung keuangan global di depan Anda. Lokasi dan lingkungannya sangat bagus. Di saat yang sama, Anda juga dapat menunjukkan kekuatan Anda. Berinvestasi untuk masa depan pasti akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika kakak senior Lu menyebutkan gedung keuangan global, matanya tampak berkedut, dan nada suaranya menjadi tinggi. Lin Fan berkata, "Oh. Kalau begitu, langsung saja ke gedung keuangan dunia." Kakak senior Fan mendorong kacamata ke pangkal hidungnya dan berkata, "Jangan pernah berpikir untuk itu. Harganya beberapa kali lipat dari tempat lain. Sebuah kantor kecil bisa menghabiskan biaya jutaan dolar per tahun." Lin Fan berkata, "Mari kita lihat dulu." Setelah selesai berbicara, dia menggenggam tangan Qin Yuxuan dan berjalan keluar. Kakak Lu dan kakak Fan mengira Lin Fan ingin berbelanja, tetapi mereka tidak terus menolak dan berjalan menghampirinya. Lagi pula, gedung keuangan dunia juga merupakan daya tarik yang baik bagi orang-orang dari luar. Setelah Lin Fan memasuki gedung keuangan global, dia langsung menuju ke pusat pemasaran. Setelah menjelaskan situasi secara singkat, salesman itu membawa semua orang ke lantai 78. Ini adalah kantor seluas 500 meter persegi. Melalui jendela tembus pandang dari lantai hingga langit-langit, Anda dapat melihat sungai Pujiang yang bersinar seperti bima sakti di bawah sinar matahari, gedung-gedung pencakar langit yang bergelombang, dan keramaian seukuran semut. Dapat dikatakan bahwa keindahan seluruh kota ajaib terbentang di depan mata. Di sini, jika Anda lelah karena pekerjaan atau menemui sesuatu yang tidak memuaskan, lihatlah ke kejauhan, saya khawatir semua kelelahan dan masalah akan hilang, bukan? Ini sungguh menyenangkan. Hal ini membuat orang merasa rileks dan bahagia, serta memberikan kenikmatan relaksasi yang sesungguhnya. Mata saudari Lu, saudari Fan, dan Qin Yuxuan semuanya bersinar terang di bawah sinar matahari yang jauh, dan wajah mereka penuh kerinduan. Lihat di sini. Lin Fan berkata kepada salesman di sebelahnya, "Kami membeli kantor ini." Hah! Penjual itu terkejut sejenak. Saudari Lu dan saudari Fan masih belum mengerti. Qin Yuxuan ingin menghentikan Lin Fan. Melihat petugas toko tidak menjawab, Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi, "Kenapa Anda tidak bisa menjualnya?" "Ya, bisa." Setelah mendengar penegasan Lin Fan, penjual itu bereaksi. Kemudian, dia menatap Lin Fan dengan saksama dari atas ke bawah lagi. Ini bukan kesombongannya. Sebaliknya, harga gedung keuangan global terlalu mahal. Mampu menyewa kantor di sini saja sudah dianggap sebagai sebuah keunggulan. Soal pembelian, itu akan terlalu sulit. Salesman itu berkata, harga rata-rata kantor ini adalah 185.000 yuan, dengan luas total 500 meter persegi, dan harga totalnya adalah 92,5 juta yuan. Lin Fan langsung mengeluarkan kartu banknya dan berkata, "Oke, gesek kartunya." Tamu. Tamu sekalian, silakan ikut saya ke pusat pemasaran di bawah. Kami akan membuat kontrak untuk Anda, dan kemudian menentukan harga pastinya. Pak salesman tergagap sejenak, lalu perlahan berkata, "Langkah-langkah pembelian." Dia sama sekali tidak menyiapkan kontrak pembelian tersebut sebelumnya. Bahkan, jangankan kontrak pembelian, apalagi kontrak sewa, dia tidak menyiapkannya. Karena terlalu banyak orang yang datang berkunjung ke kantor setiap hari. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar berhasil melakukan sewa-menyewa. Faktanya, biaya sewa gedung keuangan global terlalu mahal. Membeli kantor secara langsung. Itu adalah peristiwa dengan probabilitas kecil yang tidak mungkin terjadi beberapa kali dalam setahun. Tak lama kemudian, semua orang kembali ke pusat pemasaran. Dan kontrak itu segera dicetak. Lin Fan melirik setiap halaman, membolak-balik kontrak itu dengan cepat. Hanya dalam 10 detik, dia menandatangani namanya tepat di sudut kanan bawah kontrak tersebut. Hal ini pasti membuat si penjual tercengang untuk sementara waktu. Apakah dia tidak takut akan masalah dengan kontrak tersebut? Ini adalah transaksi yang melibatkan hampir 100 juta yuan. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Fan memiliki kemampuan memindai, dan dia tidak hanya bisa membaca seluruh isi halaman ini dalam sekejap. Anda bahkan bisa melafalkannya kata demi kata. Ding! Dengan kartu bank Lin Fan, gesek perlahan pada mesin pos. Tagihan itu muncul perlahan, dan transaksi resmi berhasil. Saudari Lu dan saudari Fan di samping mereka menatap kontrak di tangan Lin Fan, dan mereka masih terbewilderet. Bagaimana situasinya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Dari Lin Fan yang berjalan memasuki World Financial Center, hingga menandatangani kontrak dan membayar. Berapa lama totalnya? Jika dihitung waktu yang dibutuhkan untuk naik lift, saya khawatir tidak lebih dari 10 menit, kan? Dalam waktu 10 menit, Anda membeli kantor senilai hampir 100 juta yuan. Saudari Fan dan saudari Lu merasa bahwa semuanya begitu tidak nyata, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Lin Fan mengabaikan hal itu. Ding! Apakah kartu rabat konsumsi 10 kali dapat digunakan? Ya.
Tidak lama kemudian, ponsel Lin Fan sedikit bergetar. Dikirim oleh China Merchants Bank, 925 juta yuan. Harga sebuah kantor mencapai 92,5 juta. Lalu, menghasilkan 925 juta yuan. Sejauh ini, cadangan kas Lin Fan telah mencapai 1,285 miliar yuan. Meskipun Lin Fan menerima uang tunai sebanyak itu sekaligus, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Pada saat itu, sebuah pengingat yang jelas terdengar di benak Lin Fan. Ding! Selesaikan misi tersembunyi, kumpulkan lebih dari 1 miliar dana, dan dapatkan 10 amplop merah perak. Ding! Peningkatan sistem, LV6. Hadiah LV6, setiap tarikan napas, dapat 50 yuan. Setiap 1 detik tidur, 50 yuan. Setiap langkah, 50 yuan. Hadiah akan dikreditkan ke akun setiap hari pukul 24. Di LV5, Anda bisa mendapatkan 1,4 juta yuan setiap hari. Saat ini, pendapatan per detik telah berlipat ganda hingga 2,5 kali lipat. Dengan kata lain, sekarang Anda bisa mendapatkan 3,5 juta yuan setiap hari secara terjamin. Anda bisa mendapatkan satu tujuan kecil setiap bulan. Jumlah konsumsi peningkatan, 5.280 juta, 100 juta, hadiah, perjudian, del. Tidak termasuk. Selain itu, semua item yang diperoleh dari sistem dilarang untuk diperdagangkan. Ding! Aktifkan sistem masuk. Catatan, Anda dapat masuk sekali sehari, dan Anda akan mendapatkan hadiah berbeda untuk setiap kali masuk. Senyum Lin Fan sedikit melebar saat dia mendengarkan suara-suara pengingat di benaknya. Harga sebuah kantor mencapai 92,5 juta, dan itu sepadan. Kemudian, Lin Fan, Qin Yuxuan, saudari Fan, dan saudari Lu kembali ke lantai 78. Lin Fan menggenggam tangan Qin Yuxuan dan berjalan perlahan ke jendela besar transparan bergaya Prancis, memandang ke kejauhan. Sambil tersenyum, ia bertanya, Yuxuan, kantor ini diberikan kepadamu untuk memulai sebuah perusahaan, apakah kamu menyukainya? Rintik. Dua baris air mata mengalir langsung dari mata indah Qin Yuxuan. Lin Fan terkejut sejenak dan berkata, Yuxuan, kenapa kau menangis? Dengan baik. Qin Yuxuan sama sekali tidak menjelaskan, dia langsung menyatukan kedua bibirnya yang panas. Keheningan berbicara. Ciuman ini adalah jawabannya. Seluruh dirinya tergerak, bahagia dan gembira, benar-benar terhanyut. Jika ada pacar seperti ini, lalu apa yang diinginkan sang suami? Bahkan Qin Yuxuan pun lupa bahwa ada saudari Fan dan saudari Lu di kantor yang kosong itu. Sulit sekali untuk menghindarinya. Tentu saja, saudari Fan dan saudari Lu saat itu tidak menyadari tindakan mereka. Karena mereka masih dalam keadaan lesu. Kantor yang luas dan mewah ini, dengan pemandangan seluruh ibu kota, akan menjadi tempat kerja Anda di masa depan. Hal itu masih agak sulit dipercaya. Setelah sekian lama, Qin Yuxuan tersipu dan berpisah dari Lin Fan. Lin Fan dengan santai menghapus lipstik dari sudut mulutnya, lalu bertanya, sekarang setelah posisi perusahaan sudah ditentukan, Anda mungkin belum menyiapkan modal awal dan belum menarik investor. Berbicara soal pekerjaan, Qin Yuxuan langsung keluar dari rasa malu-malunya, seolah-olah dia telah berubah menjadi pekerja kantoran profesional, dan dia penuh energi. Kami akan meminjam 500.000 yuan per orang dari perguruan tinggi dan universitas untuk pinjaman kewirausahaan, dengan total 1,5 juta yuan. Mengenai pelanggan, kami telah mendapatkan beberapa pelanggan yang serius sebelumnya, dan kami akan menjalin kontak dan kerja sama yang lebih mendalam setelah perusahaan dibuka. Selain itu, mentor saya juga bersedia membantu bertindak sebagai perantara dan memperkenalkan beberapa pelanggan yang akan datang. Lin Fanyan mendengarnya, mengangguk sambil berpikir, dan berkata, baiklah, izinkan saya dulu mengambil 200 juta, sebagian sebagai modal awal, dan sebagian lagi sebagai pelanggan pertama perusahaan. Mari kita lihat operasi investasinya. Diam. Seluruh ruangan kantor yang kosong itu sunyi. Saudari Lu dan saudari Fan langsung membuka mulut mereka dan membentuk huruf O. Apa yang mereka dengar? Ambil 200 juta dulu. Nada bicaranya sangat datar. Ini hampir seperti mengatakan harganya 200 yuan. Apakah kamu ingin bersikap sombong seperti itu? Dana sebesar 200 juta. Sangat mungkin untuk menjadi pelanggan utama perusahaan investasi besar manapun, sehingga memperoleh pengembalian investasi yang tinggi dan terjamin. Pada saat itu, dana tersebut diberikan langsung kepada perusahaan yang baru didirikan. Atau bahkan perusahaan kecil yang mungkin bangkrut kapan saja. Dan begitu perusahaan itu bangkrut, 200 juta akan hilang. Menghabiskan 200 juta untuk melatih pacarmu. Ternyata, cinta tanpa pamrih seperti itu memang ada di dunia ini. Lin Fan. Mata indah Qin Yuxuan baru saja pulih, dan matanya kembali berkaca-kaca. Kemudian, sekali lagi mengabaikan saudari Lu dan saudari Fan di sampingnya, dia langsung memeluk Lin Fan. Setelah sekian lama, mereka berpisah lagi. Lin Fan berkata, sudah larut malam, bagaimana kalau kita makan dulu?
Baik, jawab Qin Yuxuan pelan. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, saya ingin memanggil mentor saya, dia telah banyak membantu saya. Dalam benak Lin Fan, ia tak bisa berhenti memikirkan profesor perempuan berambut pendek yang terus memanggilnya kembali untuk melanjutkan penyusunan rumus tersebut. Tidak masalah sama sekali. Saat itu, kakak senior Lu yang duduk di sebelahnya berkata, aku akhirnya mengerti mengapa Lin Fan bisa mengejar Yuxuan. Serangan seperti ini tidak bisa dihentikan oleh para dewa. Lin Fan berkata, surga. Itu tak bisa dibandingkan dengan Yuxuanku. Sambil berbicara, ia mengelus rambut Qin Yuxuan. Suster senior Lu berkata, gelombang makanan anjing ini. Kurasa aku tidak perlu makan lagi. Lalu dia bertanya, ngomong-ngomong, Lin Fan, apakah kamu masih punya kakak laki-laki atau adik laki-laki? Ada seorang adik perempuan, kata Lin Fan. Hei! Kakak senior Lu menghela napas, tampak seperti dia telah kehilangan beberapa ratus juta. Beberapa orang mengatakan bahwa saat mereka berjalan, mereka sampai di restoran Li Jiacai dalam waktu singkat. Bagian luar restoran Li Jiacai terlihat lebih biasa. Di dalam restoran, bagian utama didekorasi dengan warna hitam, memberikan kesan megah, agung, dan mewah. Kakak senior Lu berkata dengan antusias, ketika saya pertama kali datang ke kota sihir untuk belajar, saya melihat banyak legenda tentang Li Jiacai di internet. Saya dengar pendiri Li Jiacai dulunya adalah seorang pejabat tinggi tingkat 2. Lagi pula, dia adalah tipe pejabat yang ahli dalam mencicipi jamuan makan kerajaan di istana. Masakan Li Jiacai adalah masakan yang dibuatnya sesuai dengan jamuan kerajaan setelah ia pensiun. Dengan kata lain, semua hidangan di sini adalah makanan yang pernah dimakan kaisar sebelumnya. Entah sudah berapa kali saya melewati toko ini di jalan, tapi saya belum pernah masuk ke dalamnya sekalipun. Memang benar dompet saya tidak diperbolehkan masuk. Hari ini, di bawah cahaya Lin Fan dan Yuxuan, akhirnya aku punya kesempatan. Aku harus mencicipinya. Semakin banyak saudari Lu berbicara, semakin bersemangat dia. Meskipun hidangan belum disajikan, dia sepertinya telah mencium aromanya dan tanpa sadar menelan ludahnya. Saudari Fan, yang duduk di sebelahnya, mengoreksi, pemilik Li Jiacai belum pensiun, tetapi dinasti Qing telah meninggal. Namun, toko ini memang sangat terkenal, dan Tuan Jin serta Jackie Chan pernah datang ke sini khusus untuk itu. Kakak senior Lu berseru, ya, pasti enak sekali. Ta-ta-ta. Saat itu terdengar suara langkah kaki pelan di luar. Kemudian, profesor perempuan berambut pendek itu masuk. Kakak senior Fan dan Qin Yuxuan, serta kakak senior Lu yang selama ini berdesakan, semuanya berdiri dan dengan hormat berkata, halo Profesor Feng. Profesor Feng mengangguk, hendak berbicara. Sesaat kemudian, matanya yang tidak terlalu besar tiba-tiba membulat. Kemudian, Dama melangkah cepat dan berjalan ke depan Lin Fan, memeluk lengannya, dan berseru dengan gembira, akhirnya aku menemukanmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Sepertinya Lin Fan lah yang mencuri dompetnya, karena takut dia akan melarikan diri. Bersambung.